Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Konsep dasar pengembangan diri terfokus pada A. Kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi dan komunikasi. B. Kemampuan bersosialisasi dan merawat diri. C. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, sosialisasi dan merawat diri. D. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat diri dan komunikasi. Ingat teman-teman, jawaban yang tepat adalah A, yaitu menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi, dan komunikasi. Adapun penjelasannya, sehingga terwujudnya kemampuan mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan mobilisasi, bergerak, berpindah tempat dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat secara memadai. Proksus tahun 2014. Nomor 2. Pengembangan diri bagi peserta didik yang mengalami hambatan motorik gerak meliputi individu mengalami hambatan koordinasi antara lain akibat A. Penyakit poliomielitis. Nah, pertama yang betul ada karena penyakit poliomielitis ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua karena cerebral palsy, ya ini semuanya cerebral palsy. Lalu yang ketiga karena musculus dystrophy, ya ini musculus dystrophy. Lalu amyotonia, nah ini sama amyotonia. Lalu amputasi, masih sama amputasi ABCD. Nah, dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan, dan lain-lain. Ini dengan hambatan intelektual, bukan ya teman-teman. Lalu ini dengan hearing impairment atau tuli, atau gangguan pendengaran. Ini dengan low vision, ini tunanetra ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Penyakit poliomielitis, cerebral palsy, musculus dystrophy, amyotonia, amputasi, dan lain-lain yang menyebabkan timbulnya gangguan gerak, baik yang disebabkan oleh hambatan fisik, neurologis, kongenital, atau gabungan dua atau lebih gangguan tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, pengembangan diri bagi peserta didik yang mengalami hambatan motorik gerak meliputi individu yang mengalami hambatan koordinasi antara lain akibat dari penyakit. Yang pertama, poliomielitis, yang kedua, cerebral palsy, yang ketiga, musculus dystrophy, yang keempat, amyotonia, yang kelima, amputasi, dan lain-lain. Nah, ini dan lain-lain yang menyebabkan timbulnya gangguan gerak, baik yang disebabkan oleh hambatan fisik, neurologis, kongenital, atau gabungan dua atau lebih dari gangguan tersebut. Nomor 3. Latar belakang yang utama dalam pelaksanaan pengembangan diri dan gerak yaitu A. Aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek vokasional
dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya. B. Aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek minat. Nah, ini ya teman-teman, yang beda adalah ini, ada aspek minat, vokasional, minat, kondisi ekonomi, dan kesehatan. Nah, yang tepat adalah D ya teman-teman. Tapi kita bacakan dulu satu-satu. Yang A, aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek vokasional. Nah, ini bukan ya teman-teman vokasionalnya. Dan latar belakang lainnya yang berkaitan dengan kematangan sosial budaya. B, aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek minat. Nah, ini minatnya yang bukan. Dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya. C. Aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kondisi ekonomi, ini bukan. Dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya. D. Aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Nah, ini ya teman-teman. Dan latar belakang lainnya yang berkaitan dengan kematangan sosial budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penjelasannya, latar belakang yang utama yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kesehatan, dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya. Nomor 4, peserta didik tunadaksa tidak memiliki koordinasi yang baik, ketidakmampuan fisik yang mungkin mengganggu cara kerja tangan, maka hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pengembangan diri dan gerak adalah A. Memodifikasi media dan alat peraga. B. Menghilangkan materi pengembangan diri dan gerak yang berkaitan dengan keterampilan gerak tangan. C. Mengubah cara kerja tangan dengan anggota tubuh yang lainnya. D. Memaksakan cara kerja tangan agar dapat harmonis. Tentu yang paling tepat adalah A ya teman-teman, memodifikasi media dan alat peraga. Jika menghilangkan materi, ini berarti menghindari ya teman-teman. Lalu mengubah cara kerja tangan dengan anggota tubuh lain. Nah, malah tangannya nggak terlatih kalau kayak gini. Lalu yang keempat, yang D, memaksakan cara kerja tangan. Tetapi memaksa pun tidak. Tetapi memodifikasi media dan alat peraga. Nomor 5, materi yang dilatihkan pada aspek menghindari dari bahaya adalah. Nah, ini teman-teman kita analisis satu-satu. Yang pertama yaitu menghindari bahaya listrik. Nah, ini langsung bahaya api atau panas. Yang B, tidak ada listriknya, tentu salah. Yang C, benda runcing, tidak ada listriknya juga salah. Yang D, nah ada bahaya listrik. Lalu yang kedua, bahaya api atau panas. Nah, ini bahaya api atau panas. Lalu yang ketiga, benda runcing atau benda tajam. Nah, benda runcing atau benda tajam. Lalu yang keempat, bahaya lalu lintas. Nah, ini tidak ada lalu lintas, langsung binatang buas. Baru berikutnya binatang buas, lalu binatang tertentu, lalu bahaya air dan banjir. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, sub-sub yang dilatihkan dalam menghindari bahaya yang pertama yaitu bahaya listrik, yang kedua bahaya api atau panas, yang ketiga bahaya benda runcing dan benda tajam, yang keempat bahaya lalu lintas, yang kelima bahaya binatang buas, yang keenam bahaya binatang tertentu, dan yang ketujuh bahaya air dan banjir. Nomor 6, pembelajaran pengembangan gerak yang berkisar pada faktor kecepatan, irama, dan gaya yang dipergunakan untuk bergerak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bergerak dengan kecepatan ya teman-teman. Nah, bukan kekuatan. Ini kecepatan, ini kekuatan, itu salah ya teman-teman. Lalu irama, nah lalu gaya yang bagaimana, lalu bergerak dengan irama, lalu bergerak dengan irama lagu, lalu bergerak dengan gaya terikat bebas. Nah, ini bukan dengan kekuatan ya teman-teman atau kontrol keseimbangan yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya bagaimana kita dapat bergerak lebih kuat. Nah, hal yang berkisar pada faktor kecepatan, irama, dan gaya yang dipergunakan untuk bergerak
Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bergerak dengan kecepatan, irama, dan gaya yang bagaimana. Yang kedua, bergerak dengan irama. Yang ketiga, bergerak dengan irama lagu. Yang keempat, bergerak dengan gaya terikat dan bebas. Nomor 7, latihan penguatan otot pada pembelajaran pengembangan gerak. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara latihan isotonik. Yang dimaksud dengan latihan isotonik adalah A. Peningkatan pada otot-otot yang diperlukan dan mengendurkan otot-otot yang tidak diperlukan. B. Meningkatkan ukuran otot yang diperlukan dan menurunkan bentuk otot yang tidak berguna. C. Latihan yang termasuk di dalamnya kontraksi otot dan gabungan gerak sendi tertentu. D. Latihan yang meliputi kontraksi otot tetapi tanpa latihan persendian. Jawaban yang tepat adalah C. Latihan termasuk di dalamnya kontraksi otot dan gabungan gerak sendi tertentu. Adapun penjelasannya, latihan isotonik termasuk di dalamnya kontraksi otot dan gabungan gerak sendi tertentu. Nomor 8. Berikut ini yang termasuk ruang lingkup latihan pengembangan gerak pada aspek gerak anggota tubuh. Nah, A. Berjalan-jalan dengan alat atau tanpa alat bantu gerak, kursi roda, crawler, tripod, dan lain-lain, menaiki atau menuruni anak tangga dengan ditolong atau tanpa ditolong, berjalan dengan posisi berdiri yang serasi dengan menggunakan parallel bars atau palang sejajar. B. Berlatih mendorong, menarik, memukul, memotong, menggerakkan kaki berselonjor diluruskan ke depan, menggerakkan kaki pada posisi jongkok, pada posisi berdiri, pada posisi berjalan dan berlari. C. Melakukan gerakan menyundul bola yang digantung untuk latihan ketahanan otot leher, dapat dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk sesuai dengan kondisi hambatan yang dialami oleh peserta didik. D. Mengangkat atau menggeser benda yang berat, mengangkat barang atau benda padat, benda cair, dan benda lunak. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Berlatih mendorong, menarik, memukul, memotong, menggerakkan kaki berselonjor diluruskan ke depan, menggerakkan kaki pada posisi jongkok, lalu pada posisi berdiri dan pada posisi berjalan dan berlari. Adapun penjelasannya, gerak anggota tubuh. Yang pertama, gerakan tangan, yaitu mendorong, menarik, memukul, memotong, dan melipat. Sedangkan gerakan kaki, yaitu menggerakkan kaki berselonjor diluruskan ke depan, menggerakkan kaki pada posisi jongkok, posisi berdiri, posisi berjalan, dan berlari. Nomor 9, berdasarkan kajian dari berbagai sumber, terdapat 3 ruang lingkup yang paling menonjol dan sangat penting dalam pembelajaran pengembangan gerak dan bagi peserta didik tunadaksa, yaitu A. Gerakan menolong diri, gerakan pindah diri, mobilitas, dan gerak koordinasi. B. Gerak kontrol kepala dan anggota tubuh, gerak pindah diri dan mobilitas, dan gerak koordinasi. C. Gerak mobilitas, gerak pindah diri tanpa beban, dan gerak pindah diri dengan membawa beban. D. Gerakan fungsional, gerakan vokasional, dan gerakan secara mandiri. Yang tepat adalah B ya teman-teman, gerakan kontrol kepala dan anggota tubuh, lalu gerakan pindah diri dan mobilitas, dan gerak koordinasi. Adapun penjelasannya, berdasarkan kajian dari berbagai sumber, terdapat 3 ruang lingkup yang paling menonjol dan sangat penting dalam pembelajaran pengembangan gerak bagi peserta didik tunadaksa, yaitu yang pertama gerak kontrol kepala dan anggota tubuh, yang kedua gerak pindah diri dan mobilitas, lalu yang ketiga gerak koordinasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan,
mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.